Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan kembali lagi dalam perkuliahan setelah untuk minggu kemarin kita adakan UTS ya, dan nanti saya jelaskan untuk hasil dari UTS untuk mengenai pemrograman web 1 ya, kuliah online di Universitas Tekno. Untuk materi hari ini nanti silakan ya, akses di Classroom sudah saya share di sana untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dan untuk absensi jangan lupa, karena nanti kalau absensi kurang otomatis kalian ini atau nantinya untuk nilainya saya tidak bisa mengeluarkan, karena memang terkunci kalau untuk absensi tidak penuh. Oke, sambil menunggu teman-teman, kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi.
Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk ini sebenarnya pertemuan ke-9 ya, karena untuk ini yang dulu ada hari tenang dihitung, jadi saya tulis pertemuan 10 untuk materi yang dulu ini ya. Nah, anggap saja ini, jangan ini abaikan saja, karena pertemuan ini adalah pertemuan ke-9 untuk aturan siakat sekarang ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan mengenai UTS kemarin ya. Ternyata masih banyak yang apa namanya salah ataupun mungkin miskomunikasi ya. Karena apa yang kalian kumpulkan itu kemarin hanya latihan pertemuan ya, belum masih banyak yang belum mengumpulkan project dari web yang sederhana yang sudah saya tugaskan. Nah, oleh karena itu nanti proyek project untuk webnya tetap berlanjut ya, sampai UAS. Nanti yang sudah membuat silahkan diperbaiki ataupun diperbaiki lagi ya, biar lebih bagus lagi, ditambahkan fitur-fitur yang belum saya yang nanti saya akan sampaikan ya, mengenai misalkan animasi gambar dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin nanti bisa ditambahkan pada web kalian yang sudah, bagi yang sudah membuat, dan yang belum membuat silahkan membuat. Untuk UAS nanti harus pada saat UAS itu harus mengumpulkan untuk web tersebut ya. Nanti saya berikan contoh seperti apa sih untuk web yang akan yang saya minta ya untuk dikumpulkan pada UAS project akhir ya, nanti di akhir perkuliahan. Nanti saya perlihatkan ya contohnya. Nah, karena ini banyak yang belum ya sih, tidak apa-apa ya, mungkin miskomunikasi atau bagaimana. Yang terpenting pada saat saya minta pada saat UAS itu harus mengumpulkan ini di tiap perkuliahan. Nanti saya ingatkan untuk membuat dan dipersiapkan untuk dikumpulkan pada saat UAS. Seperti itu saja di setiap pertemuan ya, saya singgung untuk mengenai hal itu. Mungkin banyak yang kurang paham, sebenarnya sudah banyak yang sudah bertanya ya kemarin ya, yang dikumpulkan apa saja. Itu banyak mahasiswa yang kontak ke saya, kemudian saya jelaskan yang dikumpulkan apa saja. Kemudian saya suruh untuk share di grup kalian ya, tapi tidak tahu masih banyak yang mengumpulkan itu saja. Dan juga ini baru saja ada yang baru saja mengumpulkan juga UTS. Nah, ini saya bingung nanti untuk memberikan nilainya ya. Banyak yang telat, sampai ada yang seminggu ini baru mau di pertemuan ke 9 ini setelah UTS masih ada yang mengumpulkan baru aja. Nah, itu uh, saya rasa disiplinnya kurang ya. Nanti nilainya jangan berharap untuk bagus kalau memang kalian tidak mematuhi peraturan yang ada. Seperti itu saja ya, mudah ya. Apalagi untuk sekarang, kalian tahu kan, untuk hal remedi itu tidak semudah ataupun tidak semurah yang dulu. Mungkin remedi zaman dulu itu cuma 40.000 ya kalau saya katakan untuk nominalnya. Tapi zaman sekarang kalian tahu sendiri berapa untuk membayar sebuah remedi itu. Kalian harusnya berpikir ya, untuk hanya sebuah remedi saja itu mengeluarkan beratus-ratus ribu. Itu kalau saya bilang sayang itu. Maka dari itu ya, ikuti peraturan yang ada. Kalau memang harus mengumpulkan ujian sesuai waktunya ya silakan dikumpulkan. Kalau melebihi dari itu ya mohon maaf, nanti kalau ada yang tidak keluar kemudian kalian remedi, bahkan harus mengikuti perkuliahan awal lagi di mata kuliah yang setelahnya, itu ya bukan itu resiko kalian ya. Yang terpenting saya sudah menginformasikan, seperti itu saja. Oke, untuk hari ini saya sampaikan mengenai animasi gambar dan membuat template web ya. Nah, ini yang tujuannya adalah memberikan animasi atau efek pada gambar yang sudah kita masukkan ke dalam web yang
kita buat ya. Kemudian mampu membuat template web ini. Template web ini juga salah satu tugas harian ya, tugas per pertemuan maksudnya. Jadi kalian dibuat juga ya. Nanti bisa dikumpulkan, tidak hanya tugas harian yang dikumpulkan, tapi yang jangan sampai image komunikasi lagi. Tapi yang utama adalah membuat web yang project untuk sampai akhir perkuliahan ini ya. Jadi membuat web yang sederhana tapi yang fungsionalnya semuanya bisa ya. Jangan hanya membuat tampilan saja, ketika diklik tidak keluar yang kita inginkan. Misalkan kita klik profilnya tidak ada, nah itu berarti kan tidak fungsi ya. Nah itu silakan nanti bisa dicek kembali ya bagi yang sudah mengumpulkan. Misalkan ada kesalahan-kesalahan, bagi yang belum mengumpulkan segera membuat, karena pada saat UAS harus mengumpulkan. Untuk memberikan efek pada gambar itu terdapat banyak CSS instan ya, mendapat efek gambar zoom ketika hover yang bagus, apalagi ditambah dengan beberapa rotasi penskalaan. CSS sangat membantu untuk mempercantik tampilan website ya, seperti sudah saya jelaskan dulu ya. Ada yang memberikan box shadow, padding, margin yang sudah saya jelaskan di sebelum ujian ya. Nah, tanpa menggunakan JavaScript dan hanya untuk menggunakan CSS saja, langsung saja silakan lihat di gambar ini. Ini kita karena pemrograman web 1 kita menggunakan CSS dulu ya. Langsung saja silakan lihat di bawah ini, kita buat seperti ini. Kalian buat ya di rumah ya. Kita buat indeksnya dulu, latihan gambar untuk title-nya ya. Jadi title-nya nanti yang akan tampil di browsernya, namanya ya. Link, style sheet, tipe CSS, harus basic CSS. Jadi nanti kalian membuat CSS namanya basic CSS. Kemudian di sini di dalam body itu kita panggil kita buat div kelasnya ya. Jadi kita panggil apa namanya, gambar yang akan kita masukkan. Div kelasnya untuk img hover zoom. Nah ini untuk kita membuat hover dulu ya, maaf. Kemudian kita panggil image sex ya, profile. Nah ini sesuai gambar yang kalian punya ya. Kalau memang mau dibuat seperti ini, pasti ya gambar yang kalian simpan di satu folder tersebut diberikan nama seperti ini ya, biar nanti kalau saat dipanggil dia akan keluar. Kalau namanya tidak sesuai ini, nanti tidak keluar gambarnya ya, hanya kotak-kotak saja nanti. Nah, dokumen di atas ini hanya menampilkan gambar dengan tag img ya, image pada line 5. Di sini ada line 5. Di sana untuk memanggil dokumen CSS yang akan kita gunakan untuk memberikan transisi pada zoom. Jadi ini adalah CSS yang basic CSS ini untuk mentransisikan gambar yang sudah kita masukkan ini ya, profile 1 ini. Dan jika dokumen CSS belum diisikan, maka tampilan indeks HTML akan seperti bawah. Nah ini seperti ini ya, karena CSS-nya belum kita masukkan, kita hanya melihat gambar yang ada di browser ya. Nah, seperti ini saja kalau CSS belum kita masukkan. Kalau misalkan di sini kita berikan slash 2 kali, itu kan tidak masuk. Dia akan seperti ini tampilannya. Silakan coba satu persatu ya untuk membuat CSS-nya seperti ini. Basic zoom untuk basic CSS. Di sini kan namanya basic CSS ya. Kita buat nama dengan basic CSS. Nah, seperti ini image hovernya, widthnya, max, height-nya kita atur ya, tingginya. Silahkan mungkin tidak harus seperti ini. Untuk ukurannya misalkan mau berinovasi dibuat 400, 500 dan lain sebagainya boleh. Ini hanya ukurannya. Nah, kemudian transisinya nanti bisa kita buat juga. Kemudian hover image-nya untuk transformnya skalanya berapa, 1,5 misalkan. Nah, ini hasilnya akan seperti apa nanti bisa kalian lihat ya. Biasanya seperti ini karena dia ada transisinya. Untuk gambar awalnya seperti ini. Nah seperti ini ya. Kemudian kita buat juga CSS quick CSS ya. Nah seperti ini. Sudah ada apa
contohnya ya, silahkan tinggal kalian menyalin saja, tulis ulang di Dreamweaver atau yang lainnya, atau mungkin lebih mudahnya di Dreamweaver tidak apa-apa, ataupun yang lain boleh sebenarnya. Nah, nih, untuk quicknya dibuat seperti ini, kemudian kita buat point, ada point CSS-nya ya. Untuk CSS-nya ada 3 tadi ya. Nah, kemudian ada rotasi zoom, dan rotasinya juga kita buat di sini sudah ada semua. Nanti jadikan satu folder ya. Nah, rotasi pada saat kita untuk memutar gambar ini seperti ini. Rotasinya, height-nya, width-nya untuk kalian atur ya, transisinya, kemudian scale-nya, rotate-nya berapa. Silahkan dicoba-coba, kalau 25 sekian, misalkan kalau 75 seberapa sih. Nah, bisa kalian atur kembali. Dan untuk slow motion juga kita buat slow CSS ya. Untuk slow motion seperti halnya mungkin di gadget kalian ya. Nah, seperti apa? Nah, ini ada juga, tinggal kalian tuliskan saja ini. Nah, sudah saya berikan semua, tidak mencari lagi ya. Kemudian ada breakdown untuk di sini sudah ada ya, untuk memperjelas ya gambarnya ya. Untuk breaknya kita atur, breaknya kita buat break CSS di sini. Kalau memang kurang terang mungkin bisa kalian atur lagi ya. Mungkin kalau di sini terlalu terang kita ubah 90%. Untuk scale-nya sesuaikan ya. Brightness-nya misalkan untuk filter kurang cerah kita atur 75 misalkan. Nah, itu di sini ada breakdown-nya. Kemudian untuk blur juga bisa ya, untuk gambar yang kita masukkan di dalam web kita, misalkan kalian yang sudah kalian buat itu mau kita blurkan, kita buat CSS-nya di sini. Blur CSS ya, image over, ini sesuai yang akan kita blurkan nanti. Jadi semuanya pada saat kita terapkan nanti akan sesuai dengan fungsinya ya. Kalau untuk kita panggil yang blur CSS, berarti nanti gambarnya akan ngeblur. Color, nah ini untuk mengubah yang gambar berwarna misalkan dibuat tidak berwarna ataupun sebaliknya ya. Nah, ini juga ada color CSS. Nah, ini kalau saat kita terapkan di gambar yang sudah kita masukkan ke dalam web, nah di situ nanti akan bisa dilihat untuk perubahannya seperti itu ya. Oke, itu adalah beberapa animasi gambar dengan CSS ya. Dalam artian ini hanya untuk merubah tampilan. Kalau CSS sudah saya jelaskan dulu ya, itu untuk indah juga dari web yang kita buat. Tidak hanya dengan teks saja yang kita buat yang lebih bagus ya, mungkin gambar juga bisa kita buat dari color misalkan, kemudian blur, kemudian tadi ada banyak sekali ya, ada brightness-nya, itu bisa kita atur dengan CSS tentunya, tidak hanya untuk teks saja seperti itu. Paham ya? Bisa kalian coba semuanya, nanti ini bisa kalian dibuat semua pada saat dicoba di web kalian itu seperti apa hasilnya, apakah sesuai dengan di sini ya. Silahkan berinovasi sendiri misalkan mau mengembangkannya. Kemudian yang kedua ada materi tema yang kita hari ini adalah ada membuat template web. Cara pembuatan template menggunakan HTML, CSS dan tambah JavaScript sedikit untuk icon-iconnya ya, agar tampilan lebih gimana ya, lebih bagus ini, slow ya, seperti ini. Yang kedua ada seperti ini. Nah, silahkan ikuti tahapan di bawah ini. Nah, ini dengan JavaScript dia akan tampilnya seperti ini, lebih halus tampilannya, karena tidak hanya HTML sama CSS saja. Oke, kita indeksnya kita tuliskan langsung saja ya. Kalian tinggal ketikkan yang sudah ada di sini saja, biar tidak samakan saja juga boleh nanti, atau mau berinovasi monggo, tapi yang terpenting kalian membuat template setidaknya apa yang sudah saya sampaikan seperti ini. Ini hanya template saja, belum kita isikan untuk konten-kontennya ya, nanti bisa dikembangkan. Nah, kalau tugas
akhirnya kalian mau menggunakan template seperti ini, silahkan ya. Tinggal kalian isikan beranda itu kita linkkan kemana, ataukah langsung ditampilkan di halaman webnya seperti ini, atau nanti bisa lari ke halaman lainnya seperti itu ya. Jadi silahkan, nanti sifatnya kita bebas dalam artian yang terpenting nanti fungsi dari tombol-tombol yang button-button yang kita buat di sini itu fungsi ya. Pada saat kita klik beranda, kita akan ke beranda. Pada saat all product, berarti nanti ada gambar produk-produk yang akan. Nah, itu adalah kita linkkan. Pada saat event, berarti eventnya apa saja dia akan tampil di sini. Seperti itu ya. Ini untuk template awalnya seperti ini, kita ketikkan seperti ini. Oke, style CSS-nya juga. Nah, seperti ini untuk style CSS-nya, biar tampilan sesuai dengan di sini ya, dari template tersebut ya. Ini termasuk sudah bagus ya. Tampilannya tidak terlalu ramai sebenarnya. Nah, itu kembali ke masing-masing mahasiswa ya. Ada yang suka misalkan web untuk jual beli itu lebih ke apa namanya, yang seperti halnya e-commerce itu ya. Nantinya kan tampilannya biar meriah, biar menarik perhatian untuk pengunjung misalkan, itu boleh. Nah, sesuaikan ya. Misalkan kita membuat webnya itu adalah sebuah instansi misalkan, itu kan tidak terlalu rame ya. Yang bagus itu seperti apa. Kemudian untuk web misalkan apa ya, bukan jual beli lagi, misalkan untuk sebuah sistem informasi, itu juga harus menyesuaikan itu formal atau informal ya. Nah, itu sesuaikan. Itu masuk kembali lagi ke seni dari mahasiswa masing-masing. Nah, ini adalah CSS-nya. Silahkan tinggal ketikkan saja ya. Kalian tidak perlu berpikir lagi, silahkan ketik, nanti baru akan mendapatkan sebuah hasil dari membuat template tersebut. Ini adalah selektor universal, adalah selektor yang digunakan untuk menyeleksi semua elemen pada jangkauan scope tertentu ya. Untuk border solid gray di sini nanti bisa dilihat ya. Artinya elemen yang akan memiliki solid dengan ukuran 1 pixel dan berwarna grey ya. Nah, ini elemennya dia berwarna grey. Kita lihat apakah benar. Nah, di sini ya, ini elemennya grey ya warnanya. Nah, karena kita buat semuanya ya, elemen dari bordernya ya, solid gray. Nah, riset berjuang untuk menghilangkan padding margin tersebut, contoh CSS riset. Nah, di sini CSS browser seperti padding dan margin pada elemen tertentu, riset berjuang untuk menghilangkan padding dan margin tersebut, misalkan ada ya. Maka semua elemen tidak akan memiliki padding dan margin. Nah, di sini misalkan kalian mau menghilangkan padding dan marginnya ya di tampilan dari template kalian, dari web kalian yang akan buat nanti, nah itu bisa menggunakan hal itu ya. Nah, dengan seperti yang sudah ini ya, tampil di sini ya, paddingnya kita nolkan, marginnya kita nolkan, berarti nanti dia tampilannya seperti yang tadi template saya contohkan. Nah, ini saya contohkan juga. Mungkin bagi yang kalian kemarin masih bingung mengenai apa web ya, membuat web itu yang seperti apa, itu banyak yang belum mengumpulkan ya. Saya lihat tadi kita previewkan salah satu ya. Sebentar. Nah, di sini. Ini hasil dari mahasiswa juga yang semester sebelumnya ya. Nah, mungkin kakak tingkat kalian. Nah, ini adalah web untuk jual beli online atau e-commerce ya. Ini sebagai contoh, saya contohkan saja ya, yang memang ini ramai karena dia memang bertujuan, pas saya tanya itu bertujuan untuk memikat ataupun agar pengunjung tertarik ya dengan apa namanya, produk-produk yang dia jual di web tersebut. Nah, ini misalkan seperti yang tadi saya katakan, untuk menu-menu di sini harus fungsi ya, fungsi semua. Home-nya kita lihat, home-nya dia di sini. Ini adalah hasil dari kakak tingkat kalian ya. Nah, ini yang saya harapkan nanti kalian juga bisa membuat hal seperti ini. Ini hanya satu contoh, nanti
Semisal pas pertemuan selanjutnya akan saya berikan contoh lagi ya. Kalau kita klik boneka, dia akan lari di sini halamannya ya. Dia akan berubah hanya boneka saja. Kalau butik dia akan butik. Kemudian kalau boneka ada beberapa boneka ya, ada Barbie, ada boneka Jepang juga dia masing-masing ya. Kemudian sandal, kita lihat sandal. Nah, ini sandal ada beberapa macam kategorinya. Berarti ada sepatu olahraga, kemudian sepatu cowok, sepatu cewek ya. Ini sudah agak bagus ini, apalagi sudah ada keranjang untuk transfer juga ya. Nah, ini mungkin walaupun belum fungsi, nanti bisa kalian uh, tambahkan ya. Misalkan kalian klik di sini, setelah keranjang kalian akan diarahkan ke nomor rekening kalian. Nah, itu seperti itu ya kalau di e-commerce ya. Mungkin semua mahasiswa sudah tahu ya bagaimana cara berbelanja online itu. Nah, itu seperti itu intinya. Kemudian ada aksesoris juga di sini. Nah, aksesoris, ada souvenir ya. Nah, ini hanya contoh kecil saja untuk web menggunakan HTML. Ini belum ada penyimpanan ataupun database-nya ya. Nah, karena kita masih dalam perkuliahan apa namanya web 1 ya. Web 1 itu kan lebih ke HTML. Nah, ini kita lihat biar jelas untuk fullnya ya, seperti ini ya. About me-nya, nah ini adalah namanya ya yang membuatnya kemarin. Kontaknya. Jadi semuanya ada ini ya, fungsinya dari button-button yang ada. Ini adalah salah satu contoh ya. Contoh web ini juga ada untuk yang kemarin hasilnya. Belum, ini hanya semacam informasi ya, sistem informasi untuk webnya. Oke, seperti itu ya. Nanti kalian bisa mencoba-coba mengenai materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Kemudian membuat template web juga bisa diaplikasikan ya, bisa diteruskan untuk nanti pada saat membuat web yang project akhir. Jadi kalian sekali jalan ya, dalam artian kalian membuat templatenya, baru nanti kalian isikan semuanya. Misalkan dengan membuat template ini ya, template ini nanti bisa kalian fungsikan semua tombol-tombol di sini. Tombolnya mau ke vertikal maupun horizontal, silahkan berkreasi ya, berinovasi sendiri. Jangan tidak harus sesuai apa yang saya arahkan di sini, boleh berinovasi sendiri ya, biar web yang bagus itu kelihatannya yang seperti ini. Misalkan ada kanan kiri untuk tombolnya ya, yang kanan untuk kontak, kemudian untuk informasi iklan dan lain sebagainya. Kemudian di sini adalah tombol-tombol yang baku misalkan. Nah, itu silakan ya, boleh berinovasi. Kalau mau membuat seperti ini sama ya silakan, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian ya untuk mengenai animasi gambar dan membuat template web sudah saya jelaskan. Kemudian untuk tugas akhir juga sudah saya jelaskan. Di tiap pertemuan nanti akan saya ingatkan kembali ya, biar nanti tidak ada salah paham lagi untuk mengenai project akhirnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa dimengerti, bisa dipraktekkan nanti ya. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.